suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Masih Pak. Oke, baik teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih. Kita kembali jumpa lagi di mata kuliah landasan pendidikan ya, prodi paling keren, teman-teman, sobat Pancasila semuanya. Ya, tentu beberapa kali kita mengalami mengalami kesalahan teknis ya. Hari ini kita mudah-mudahan perjumpaan di pertemuan keempat ini bisa lancar ya. Saya ingin menyampaikan secara singkat ya, karena di Sepada sudah ada materi, sudah ada forum diskusi teman-teman semuanya ya, sudah ada petunjuk teknis terkait dengan tugas kelompok yang akan dilakukan minggu depan ya. Baik teman-teman semuanya, kita memasuki pada pertemuan keempat, yaitu bagaimana kita memahami konsep pendidikan. Ya, kita bicara tentang konsep pendidikan ya. Nah, pada umumnya teman-teman semuanya, pendidikan itu mempunyai peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa ya. Pendidikan yang berkualitas akan mengantarkan bangsa yang maju tentunya. Nah, teman-teman semuanya, secara singkat, pendidikan itu pada hakikatnya adalah proses memanusiakan manusia seperti yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, yaitu usaha manusia untuk melestarikan hidupnya. Nah, inilah yang kemudian harus dipahami oleh teman-teman semuanya. Nah, di beberapa referensi sudah saya tuliskan, sudah saya sampaikan di Sepada ya, di forum Sepada sudah ada materi baik yang berupa PowerPoint maupun yang lainnya, dan salah satu buku atau referensi yang saya gunakan adalah Pengantar Pendidikan punyanya Ihsan Ansori. Oke, baik teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, tutup lagi. Teman-teman semuanya, bicara pendidikan tentu tidak terlepas dari apa itu kerangka ya, kerangka yang mengatur seluk-beluk pendidikan itu sendiri, yaitu sistem ya, sistem pendidikan ya. Sistem pendidikan kita telah diatur dalam berbagai konstitusional ya, terutama dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, di situ tercantum bagaimana tujuan pendidikan nasional itu ya. Apa kira-kira menurut siapa ini? Menurut Esther. Nah, saya langsung bertanya, menurut Esther, tujuan pendidikan nasional itu apa, Esther? Monitor Esther, suara saya masih terdengar? Iya, Pak. Ya, Masih, menurut Pak. Esther, tujuan pendidikan nasional itu apa? Untuk mencerdaskan anak bangsa. Untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke. Lydia, coba Lydia. Ya, apa menurut Lydia? Untuk mengembangkan dan membentuk seni watak serta karakter anak, Pak. Untuk mengembangkan dan membentuk watak atau karakter, boleh. Ya, menurut Intan, gimana menurut Intan? Bisa ulang pertanyaannya, Pak? Kenapa? Bisa diulang pertanyaannya, pokoknya tidak terlalu terdengar sini, soalnya di Ya, kos. menurut Intan, tujuan pendidikan nasional itu apa? Suara saya terdengar, Intan? Tunggu, Pak. Ini untuk mengembangkan dan membentuk watak serta ini perbedaan bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa, Pak, menurut saya. Oke, baik, perhatikan semuanya. Di dalam Undang-Undang Sisdiknas ya, nomor 20 tahun 2003. Di situ dikatakan ya, di bab 3 itu kalau nggak salah ya, silakan nanti dicek, bahwa tujuan pendidikan nasional itu untuk mengembangkan potensi ya, mengembangkan potensi peserta didik
Agar apa? Agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, bertanggung jawab, ya, demokratis dan seterusnya. Inilah dalam rangka tujuan pendidikan nasional, yakni untuk mengembangkan potensi peserta didik. Nah, potensi peserta didik ini kemudian diijawantahkan dalam profil atau profil pelajar Pancasila. Ya, gotong royong, berintegritas dan seterusnya. Teman-teman, sobat Pancasila yang saya banggakan, nah, tentu sebelum saudara memahami apa tujuan pendidikan nasional, tentu saudara harus memberikan definisi pendidikan itu apa sih sebenarnya. Ya, bagaimana pendidikan menurut para ahli? Ya, pendidikan menurut misalnya pendidikan menurut Driarkara misalnya. Ya, seorang tokoh pendidikan, dia menyebutkan pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan Tritunggal, ayah, ibu, anak, Tritunggal, di mana terjadi pemanusiaan anak, pembudayaan anak, terjadi pelaksanaan nilai-nilai, ya, di mana dia berproses dan akhirnya, ya, membentuk manusia yang seutuhnya. Itu menurut Driakara, ya. Belum lagi menurut Tilaar misalnya, banyak sekali. Tinggal sekali lagi bagaimana kita memperkaya asana pengetahuan kita dan seterusnya. Nah, di dalam materi yang ada di Spada, saya sudah memberikan ringkasan atau materi singkat yang ada di Spada. Tinggal teman-teman setelah ini di download dan dipelajari. Oke, baik. Saya lanjutkan, Mas Kevin, monitor. Mas Kevin sudah tergabung? Belum? Kayaknya Oke. Pak. Belum ya. Oke. Pertanyaan saya yang kedua adalah, sudah dibentuk kelompok ini? Sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak. dibentuk kelompok. Oke. Nah, kalau sudah dibentuk kelompok, tentu saudara sudah siap-siap untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya pada materi kali ini, teman-teman semuanya silahkan, ya, sekali lagi silahkan diakses sepadanya, ya. Mulai yuk refleksi, ada ringkasan materi, ada referensi dari artikel, bagaimana memahami pendidikan itu sebagai sebuah sistem, ya. Itu juga saya sampaikan di ringkasan materi. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan terkait juknis atau petunjuk teknis dan sistematika, ya, bagaimana tugas kelompok atau tugas yang akan datang ini saudara bisa menyusun makalah. Pertanyaan sederhana saya, adakah mata kuliah yang sudah memberikan tugas menyusun makalah? Belum ada, Pak. Ada. Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada saya ajari. Oke ya. Ya, silakan teman-teman di di download ya nanti ya, di download ya. Sudah di download belum materinya? Sudah, Pak. Sudah. Petunjuk teknis sudah di download? Sudah, Pak. Sudah, oke. Baik teman-teman semuanya. Nah, pada umumnya setiap mata kuliah itu ada yang memberikan tugas tugas makalah ya. Ada yang memberikan tugas makalah ya. Nah, makalah itu bagian dari karya tulis. Maka harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apapun yang terjadi dalam makalah yang saudara susun nantinya, ya harus dipertanggungjawabkan. Saudara kutip dari mana sumbernya dan seterusnya. Oke. Teman-teman semuanya. Nah, pada tugas yang akan datang ini ya, di pertemuan kelima. Jadi pertemuan kelima dan keenam langsung dijadikan satu nanti.
Jadi artinya ada dua kelompok, ya, kelompok 1 dan kelompok 2 mempresentasikan itu. Tapi ya, sebelum saudara menyusun makalah, sebelum membuat video presentasi, ya, sebelum saudara mengupload di YouTube, maka simak penjelasan Pak Ramadan setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, saya sampaikan sekali lagi. Oke, dalam makalah itu pada umumnya makalah itu ada yang 3 bab, ada yang 4 bab, ya. Kalau Pak Ramadan, ya sekali lagi menyusun makalah ini ada 4 bab, ya. Ada pendahuluan, ada kajian pustaka, ada implikasi dan pembahasan, lalu bab 4 adalah penutup. Loh Pak, mata kuliah yang lain kok hanya 3 bab? Iya. Ya, kalau yang 3 bab itu biarlah dosen memberikan 3 bab, tapi kalau saya makalah itu 4 bab supaya saudara terbiasa nanti ketika ketemu apa yang disebut dengan skripsi. Begitu ya teman-teman semuanya. Oke, yang pertama. Oke, baik teman-teman. Bab pertama adalah pendahuluan, ya. Pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan itu ya ada latar belakang. A, latar belakang, ya. B, rumusan masalah. C, baru tujuan. Itu loh ya. Jadi bagaimana kemudian saudara mampu menyusun, ya, menyusun latar belakang, ya. Dalam rangka menyusun latar belakang itu, teman-teman tidak sekedar copy paste, ya, dari internet kemudian digabung-gabungkan, nggak boleh begitu. Pertama, dalam menyusun makalah itu pahami dulu topik yang ingin dibahas. Kalau saudara berkelompok misalnya bagi, ya bagi itu bagi dalam kajian pustakanya, si A bagian apa, si B bagian apa, supaya tugas kelompok itu betul-betul tugas kelompok, bukan tugas individu. Bahkan ada temannya yang hanya sekedar titip nama, itu tidak boleh. Ya, begitu ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa Pak. Bisa Pak. Saya lanjutkan, sobat Pancasila semuanya. Ya, oke ya. Ya, yang berikutnya ya, sambil lalu di-download itu ya, saya tidak bisa nampilkan slide ya. Yang berikutnya adalah latar belakang. Pak, bagaimana menyusun latar belakang? Latar belakang itu cara menyusunnya piramida terbalik. Dari umum ke khusus, semakin ke bawah, ya, susunan dalam latar belakang semakin tajam. Tajamnya apa? Semakin nampak topik yang ingin saudara angkat. Dari umum ke khusus. Misalnya kelompok berapa itu? Kelompok 1. Kelompok 1 bahas topik apa? Apa kira-kira kelompok 1? Monitor yang kelompok 1. Kelompok 1 siapa? Mohon maaf Pak, belum dibagikan kelompok Pak. Oh, katanya sudah. Kelompoknya sudah dibagi Pak, tapi kalau untuk materinya belum dikasih. Kita ini di kelompok 1 materi tentang apa itu belum Pak. Nah, kan itu kan ada di kontrak perkuliahan di awal. Berarti kamu tidak membaca. Di kontrak perkuliahan itu ada kelompok 1 bahas apa, kelompok 2 bahas apa, dan seterusnya. Maka pada waktu pertemuan pertama saya menitik beratkan, silakan saudara download kontrak perkuliahan, RPS, ya, sistem penilaian, semuanya di-download. Kenapa demikian? Karena itu menjadi bekal saudara selama 1 semester. Pertemuan kedua bahas apa Pak Ramadan, pertemuan ketiga bahas apa, sampai kemudian UAS. Ya, kalau ada yang bertanya topiknya belum tahu, berarti saudara saya pastikan belum membaca kontrak perkuliahan. You understand sampai sini? Yes Pak.
Oke, silakan dibuka lagi nanti kontrak perkuliahannya. Kelompok 1 topiknya apa, kelompok 2 topiknya apa, sudah ada semuanya. Nah, dalam rangka menyusun latar belakang, setiap kelompok itu harus memahami topik dulu. Ya, memahami topik dulu, kemudian dibagi sesama anggota kelompoknya. Ya, kira-kira si A bagian mencari teori yang apa dan seterusnya. Nah, dalam rangka menyusun latar belakang itu tadi. Jadi dalam menyusun latar belakang itu dari umum ke khusus. Jadi parameter terbalik. Umum dulu kita bicara pendidikan misalnya secara umum menurut ini, ya lebih-lebih saudara mengutip ya artikel-artikel yang ada di jurnal ya. Lebih-lebih kan sudah ada itu aturannya di dalam sistematika. Semakin ke bawah, saudara semakin tajam, semakin nampak, semakin jelas persoalannya yang ingin diangkat. Ini caranya bagaimana kemudian saudara menyusun latar belakang. Ya. Pendidikan pada hakikatnya merupakan bentuk usaha sadar manusia untuk mengembangkan potensi setiap peserta didik. Pendidikan seringkali diartikan sebagai istilah memanusiakan manusia dan seterusnya. Semakin ke bawah topiknya semakin nampak yang ingin dibahas. Nah, nanti paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, karena topik yang diangkat semakin ke bawah semakin nampak, disitulah muncul masalah. Nah, gitu loh. Masalah itu apa, Pak? Ada yang tahu masalah? Ada yang pernah punya masalah? Bagus. Bagus pernah punya masalah? Kenapa? Masalah itu apa, Gus? Menurut Bagus? Masalah suatu perkara yang terjadi pada setiap manusia. Suatu perkara yang terjadi setiap manusia. Oke, masalah. Ya, menurut siapa ini? Menurut Angelina, masalah itu apa? Suatu konflik yang terjadi dalam kehidupan. Suatu konflik. Oke, luar biasa ini ya. Yang sering punya masalah dengan pacarnya siapa di sini? Saya, Pak. Siapa itu? Siapa? Angelina. Angelina. Oke. Jadi, yang saya maksudkan tadi, semakin ke bawah dalam menyusun latar belakang itu kan semakin nampak persoalannya. Semakin nampak kesenjangan. Berarti disitulah kemudian ada persoalan, ada masalah. Masalah itu apa? Kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Gitu loh. Harapannya seperti ini. Ya, misalnya logika sederhana. Angel harapannya dijemput pacarnya jam 3. Tapi kenyataannya pacarnya Angel datang jam 6. Jadi masalah apa enggak, Angel? Lalu jadi masalah? Jadi, Pak. Nah, Jadi itulah masalah, yang Pak. saya maksudkan. Jadi masalah itu kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Topik yang saudara angkat tadi, harapannya seperti apa? Di dalam menyusun latar belakang. Oh, ternyata pada kenyataannya tidak demikian. Maka muncullah masalah-masalah itu. Bagaimana peran pemerintah mengatasi sistem pendidikan di tengah pandemi misalnya. Kan begitu. Jangan masalahnya apa yang dimaksud pendidikan, sebutkan macam-macam. Itu bukan masalah itu. Ya, tidak perlu dibahas itu. Ya, jadi gitu ya dalam menyusun makalah ya. Nah, setelah itu baru tujuan dan manfaat. Apa sih tujuan saudara menyusun topik ini dalam bentuk makalah? Ya, begitu ya. Tujuannya apa menyusun makalah ini? Tujuannya apa menulis makalah ini? Untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah. Jangan ditulis
untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan, otomatis itu sudah nggak perlu ditulis bikin makalah tujuannya itu. Ya, apa tujuannya saudara mengangkat topik ini dalam penulisan makalah? Paham maksud saya? Paham, Mbak. Oke. Setelah itu baru bab 2, kajian pustaka. Ya. Di dalam bab 2, kajian pustaka itu ya. Dalam kajian pustaka itu saudara melihat ada berapa variabel di dalam topik yang saudara tulis. Misalnya topiknya tentang sistem, ya, sistem pendidikan di Indonesia. Berarti saudara tentu mengkaji teori-teori tentang pendidikan. Nah, kajian pustaka ini adalah kajian teori, gitu loh. Kajian teori, ya, kajian teori itu tentu berdasarkan rujukan-rujukan tadi menurut para ahli, ya, misalnya konsep dasar pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. Berarti saudara akan membahas teori-teori pendidikan menurut para ahli, unsur-unsur yang ada di dalamnya apa. Itu kajian pustaka murni. Artinya kajian pustaka itu murni, saudara menyusun, menuliskan kajian pustaka itu jelas ada rujukannya. Ya, jelas ada rujukannya menurut Isa Ansori, menurut Triakara, menurut Tilaar misalnya. Apa pendidikan itu? Tentu membuat kajian pustaka itu melihat tadi topik, ya, topik yang dibahas dalam makalah itu. Kemudian bab 3 ada implikasi dan pembahasan. Ya, isinya apa implikasi dan pembahasan itu? Kan gitu toh. Tadi bab 2 kajian pustaka isinya yakni kajian-kajian teori, ya, yang berhubungan dengan topik yang dibahas, ya. Nah, kalau pada bab 3 ada implikasi dan pembahasan. Nah, implikasi dan pembahasan. Apa implikasinya? Apa dampak, ya? Dampak dari topik ini yang akan dibahas. Nah, bab 3 ini, sekali lagi, bab 3 ini menjawab rumusan masalah. Gitu loh. Rumusan masalahmu ada berapa? Oh, ada 3, Pak. Ada 3 subbahasan, ada 3 rumusan masalah. Berarti dalam bab 3 saudara, ya, menjawab rumusan masalah yang tadi. Kalau ada 3 berarti di bab 3 ada 3 subbahasan. A, ya, definisi pendidikan menurut ahli. Oh, sorry. A, misalnya tadi rumusan masalahnya peran, ya, bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi pendidikan di masa pandemi misalnya. Berarti di bab 3 A, peran pemerintah, ya, dalam peran pemerintah dalam mengatasi pendidikan nih. Itu pembahasan itu murni hasil pembahasan saudara diskusi kelompok itu tadi. Yang kemudian terkonfirmasi atau diafirmasi teori-teori yang ada di bab 2. Nah, gitu loh. Jadi murni nih kerja kelompok, ya, murni diskusi kelompok, murni tugas kelompok, bukan sekedar titip nama. Gitu ya. Jadi katakanlah yang A tadi peran pemerintah, apa menurut diskusi kelompokmu? Ya. Dikaitkan atau diafirmasi dengan teori yang sudah dipaparkan pada bab 2 tadi, kajian pustaka. Sehingga antara kajian pustaka dengan pembahasan saling menguatkan. Apa yang saudara ungkapkan dalam diskusi kelompok, ya, memang dibenarkan oleh teori-teori atau pendapat ahli yang ada di bab 2 itu tadi. Nah, bab 4 baru penutup nih, kesimpulan. Kesimpulan itu intisari dari bab 3. Jangan lupa. Kesimpulan itu intisari dari bab 3. Misalnya di bab 3 itu ada 3 sub pokok bahasan. Kesimpulannya apa dari ketiga sub pokok bahasan itu?
entry pointnya, intisarinya apa. Minimal ada 2 sampai 3 paragraf yang kemudian dapat disimpulkan. Nah, baru saran. Nah, daftar pustakanya gimana, Pak? Ini daftar pustakanya minimal 8 referensi dengan ketentuan 4 referensi buku dan 4 referensi artikel ilmiah. Silakan di-download di Sepada. Tata caranya bagaimana, Pak? Ya ditulis dengan huruf kalibri, spasinya 1,5, kertasnya 4. Ya minimal makalah itu 10 sampai 25 halaman. Lebih dari 25 halaman itu bukan makalah, tapi kumpulan makalah. Nah, jadi makalah itu minimal 10 halaman sampai 25. Lebih dari itu saya bukan soal tebal dan tipisnya dalam menyusun makalah itu. Ya, kemudian dilengkapi dengan sampul. Nah, saudara jangan lupa buat PowerPoint dari makalah itu, buatlah PowerPoint, bukan power text ya. Bedakan antara PowerPoint, poin-poinnya yang dibuat PPT. Kalau power text berarti saudara teksnya yang dipindah. Tapi yang diminta adalah PowerPoint. Nah, saya jelaskan pelan-pelan karena semester 1 ya. Ya, biar paham nanti. Nah, ketentuannya bagaimana tugas kelompok? Nah, ini. Setiap kelas membentuk kelompok sesuai dengan topik. Dalam tugas kelompok buat makalah sebagaimana dalam kontrak perkuliahan. Silakan dilihat. Kelompok 1 bahas topik apa, kelompok 2 ini sudah jelas semuanya itu. Nah, yang kedua, setiap kelompok membahas topik yang sudah ditentukan beserta kapan harus presentasi. Lihat kontrak perkuliahan. Oh, kelompok 1 presentasi di pertemuan keberapa? Kelompok 2 di pertemuan berapa? Kelompok 3 di pertemuan berapa? Nah, untuk minggu depan ya, pertemuan 5 dan 6 langsung dijadikan 1. Berarti apa? Presentasinya kelompok 1 dan kelompok 2. Setiap kelompok menyusun makalah sesuai topik tadi yang saya jelaskan dengan tata cara penulisan dan sistematika sesuai dengan ketentuan di atas tadi. Kemudian setiap kelompok menyiapkan topik pembahasan dalam bentuk PowerPoint tadi ya. Jadi materinya dibuat dalam PowerPoint. Makalah, nah yang kelima. Makalah dan PowerPoint dikirim ke grup WA. Ingat, dikirim ke grup WA 1 hari sebelum presentasi. Misalnya perkuliahan kita adalah hari Senin, berarti hari Minggu sudah dikirim di grup WA. Kenapa? Karena harus dipelajari oleh sesama teman, dipelajari oleh Pak Ramadan ya makalahnya dan sama PPT-nya. Kemudian ya, setiap kelompok melakukan presentasi melalui rekaman video. Tidak presentasi langsung Google Meet begini, tidak. Jadi saudara merekam presentasi ya melalui video ya sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan kreativitas ya. Yang jago edit silakan diedit ya. Maksimal berapa menit, Pak? 15 menit presentasinya maksimal. Setelah itu baru di-upload, diunggah ke akun YouTube kelompok atau salah satu anggota kelompoknya. Video presentasi tadi yang diedit ya sesuai dengan kreativitas, kemudian diupload di YouTube. Nah, YouTube-nya siapa? Terserah. YouTube-nya anggota kelompoknya boleh. YouTube atau kelompoknya punya channel YouTube sendiri boleh. Paham sampai sini, monitor? Paham. Mengerti, Pak. Mengerti ya? Baik, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Setiap mahasiswa wajib menyimak presentasi kelompok di akun YouTube tadi. Ya. Jangan lupa akun YouTube temannya di-subscribe. Wah, ini penting nih. Eranya sudah era digital ya. Di-subscribe ya. Subscribe itu seperti pertemuan pertama saya sampaikan bagian dari ibadah ya. Ibadah itu yang membuat orang lain senang, membuat orang lain bahagia. Itu ibadah. Sesi diskusi atau tanya jawab bisa dilakukan di kolom komentar YouTube ya. Ya, kolom komentar YouTube sesi diskusinya. Kemudian dilanjutkan dalam forum diskusi Sepada. Nanti Pak Ramadan akan menyiapkan forum diskusi di Sepada, iya. Tetapi teman-teman juga melakukan sesi tanya jawab di komentar YouTube-nya.
ditanggapi oleh yang presentasi, kelompok yang presentasi, dijawab. Nah, bagi mahasiswa yang tidak melakukan poin 7 dan 8, maka tidak mendapatkan poin. Ingat, Pak Ramadan selalu memberikan poin. Yang bertanya, yang menyangga, yang tidak sepakat dengan pendapat Pak Ramadan, dengan pendapat temannya, pasti punya poin. Nah, itu sekilas sistematika dan petunjuk teknis terkait dengan tugas kelompok yang akan dimulai minggu depan, langsung kelompok 1 dan 2. Ya, langsung kelompok 1 dan 2. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya kira pengantar dari saya itu, selebihnya kita lanjutkan di forum SPADA. Gimana, bagus? Sudah bisa ditangkap penjelasan saya? Sudah bisa, Pak. Oke, yang lain sudah bisa dimengerti? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, silakan berlanjut ke forum SPADA ya. Kita lanjutkan di SPADA. Oke, saya kira itu teman-teman semuanya penjelasan singkat pada pertemuan keempat. Jangan lupa pertemuan minggu yang akan datang, kelompok 1 dan kelompok 2 tolong dipersiapkan dengan baik, lihat kontrak perkuliahan dan pahami sistematika dan petunjuk teknis dalam penyusunan makalah kali ini. Saya Pak Ramadan atas nama kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan semangat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Waalaikumsalam. Sila, Pak. Selamat. Terima kasih, Pak. Teman